Ini adalah tutorial atau cara mengupload materi perkuliahan di dalam sistem pembelajaran dalam jaringan Universitas Profesor Dr. Hajairin Sarjana Hukum. Yang pertama kita masuk ke website sepada.unihas.acid. Kemudian kita login dengan menuliskan username dan password. Oke, setelah login, ini adalah ruang kita. Kemudian di dalamnya ada beberapa mata kuliah. Bisa dilihat di sini ataupun diklik di My Course. Misal saja produksi tanaman sayuran. Oke, produksi tanaman sayuran atau statistika ya. Statistika sudah ada ya. Yang lain. Oke, produksi tanaman sayuran misalnya ini topik-topiknya semua, topik 1, anggaplah ini topik 1, topik 2, topik 3 sampai topik 16. Nah, cara memasukkan materi kuliah adalah kita klik topiknya. Oke, topik 2. Kemudian kita buka editingnya di sebelah kanan atas pojok kanan ini. Turn editing on, klik. Setelah itu posisinya berubah seperti ini. Kemudian topik 2-nya kita ganti nama, kita klik. Misal nama pertemuannya apa misalnya untuk produksi tanaman sayuran, misal perkembangan kebutuhan atau proyeksi ya, proyeksi kebutuhan sayuran. Nah, itu topik perkuliahannya, enter. Setelah di enter, namanya langsung berubah dari topik 2 tadi. Oke, kemudian di sebelah kanan bawah dari judul ini ada edit, kita klik. Kemudian edit topik. Edit topik berubah seperti ini, masuk ke ruang dari mata kuliah tersebut. Kita kemudian memasukkan materinya di sini. Nah, materinya berupa link tentunya. Sebelum itu dapat kita isi terlebih dahulu dengan pengantar. Boleh diisi, boleh tidak. Misal pengantarnya topik pertemuan minggu ini adalah proyeksi kebutuhan sayuran di Indonesia maupun global. Kebutuhan akan sayuran, kebutuhan sayuran akan menjadi dasar target produksi tanaman sayuran. Tujuan atau sasaran perkuliahan minggu ini adalah titik-titik dan seterusnya. Misal Bapak Ibu mau buat pengantar. Nah, materi perkuliahan dapat diunduh pada tautan di bawah ini. Enter. Nah, sampai di sini misalnya kita mau buat pengantar begini.
Kalaupun tidak dibuat pengantar, langsung ke materinya ya terserah Bapak Ibu. Oke, sekarang posisi sudah di sini kursornya, lalu di sini ada di atas di bagian menu ini ada rantai ini. Kita klik, kemudian kita browse repository. Kemudian di antara menu yang sebelah kiri ini klik upload file. Kebetulan ini sudah aktif upload filenya. Jika misalnya saat Bapak Ibu klik tadi ada aktif server file, maka klik upload file. Kemudian choose file. Choose file, kemudian carilah materi tersebut. Cari materi tersebut, misalnya ini, anggaplah ini ya. Tren apalagi ini. Bapak Ibu terserah mau masukin PDF, mau masukin apa namanya itu PowerPoint, terserah filenya. Nah, misal saya ini, nah yang ini misalnya nilai produksi. Anggaplah itu untuk materi yang tadi ya. Nah, kemudian ini sudah masuk dia tapi belum diupload, lalu saya upload. Setelah diupload, nah sudah jadi ini. Inilah dia. Nah, kemudian di save. Nah, di save begini hasilnya. Jadi kalau saya ganti role sebagai mahasiswa, ini mahasiswa saya klik. Nah, beginilah si mahasiswa melihatnya, posisinya. Baik, itu cara pertama. Cara kedua adalah saya kembali dulu ke role saya sebagai dosen. Cara kedua adalah misal ke topik 3 ya. Cara kedua, jadi kembali lagi sudah masuk ke topik 3 ini. Cara kedua, kemudian sebelah kanan atas turn editing on. Turn editing on, kemudian klik di judul. Misalnya judulnya apa? Sistem budidaya sayuran, itu nama topiknya, di enter, kemudian berubah nama judulnya, kemudian di bawah lagi ada edit, kemudian edit topik. Nah, kembali seperti tadi di sini, misalnya ada berbagai macam sistem budidaya tanaman sayuran. Sistem budidaya sayuran sangat erat kaitannya dengan skala usaha tanaman sayuran dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian materi perkuliahan minggu ini dapat diunduh pada tautan di bawah ini. Nah, kemudian kita enter. Sudah seperti ini, kita enter. Ini kita tinggalkan dulu, kita masuk ke Google Drive. Kita buka tab baru, kemudian kita ke Google, posisi Google seperti ini. Di titik kanan ini ada titik 9. Nah, intinya adalah pergi ke Google Drive ini. Ya, Google Drive, kita klik Google Drive. Jika pada posisi sudah login saat itu, tentu akan masuk ke Google Drive, tapi seperti saya ini posisinya tidak sedang sebelum login, maka saya akan login akun saya, akun Google saya. Oke. Ini Google Drive saya, sudah login. Kemudian saya upload lah materi tadi. Ini pakai sebelah kiri ada new, klik new, kemudian ada file upload, kemudian saya cari di komputer saya itu di materi yang akan saya upload. Misalnya tadi apa, sistem produksi tadi, sistem ya inilah, anggaplah ini saya open.
Kemudian sebelah kanan bawah itu ada tandanya apakah dia sudah oke, itu ada sudah tanda centang. Oke. Nah, search di sini namanya apa? 5 sistem produksi tanaman. Jika tidak langsung muncul sini tadi, ketik saja 5 sistem produksi misalnya ya, enter. Ya, yang ini dia. Ya, ini mata kuliahnya tadi, file yang sudah diupload. Kemudian kita klik, nah sampai warna biru seperti ini. Kalau ini kita klik berarti warna biru di sini. Kita klik ininya, kemudian di sebelah atas ini, bagian atas yang ini ada tanda rantai. Kita klik, kemudian kita lihat di sini. Kalau ini kan restricted, nah berarti terbatas. Kita buka dia, kita buat anyone with link. Artinya siapapun yang mengklik link itu akan bisa membuka. Nah, perhatikan juga di sini viewer, ada pilihannya sebenarnya ke bawah. Editor, komentar, viewer. Nah, kita tentu mengharapkan para mahasiswa hanya sekedar viewer, dia tidak bisa mengomentari file tersebut. Nanti ada komentarnya di forum lain lagi itu, tapi file itu tersebut tidak bisa diubah, diedit sama dia. Nah, sudah anyone with link, tidak lagi restricted ya, sudah ini juga sudah viewer, maka kita copy lah link ini, copy linknya, kita down, sudah selesai. Nah, selesai sampai di situ. Kemudian ini perlu kita masukkan, kita coba paste di sini tadi linknya. Nah, ini ada preview, ini ada view, ini sama saja. Artinya file tersebut link yang mau kita berikan hanya batas ini, sampai batas H ini. Karena garis /view /preview sudah di sini ya. Jadi kita copy, terus ini yang merah ini kita blok, kita paste di sini. Nah, pastikan dia dekat ya, seperti ini kan ada spasi begini, kita backspace. Nah, supaya tidak ada celah spasi, ini juga tidak ada celah, kita delete. Gitu. Nah, seluruh ini dari ujung sampai ke ujung kita copy, kita bawa ke spada. Nah, posisi tadi begini kita tinggalkan. Kemudian ini ada panah ke bawah, kita klik. Kemudian ini ada posisi kita di sini ya, posisi kita di sini. Ini ada untuk edit HTML-nya, kita klik. Nah, kita klik di posisi ini kita. Nah, ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Atau mau di bawahnya juga kita enter juga nggak apa-apa, atau dihapus saja ini. Artinya ingat kalimat tadi kan batas ini, di bawah ini titik 2 gitu kan. Nah, kita nomor 3 saja, kita Ctrl V atau klik kanan paste ya, atau di paste di sini, ada nggak di sini paste? Nggak ada ya, klik kanan paste. Nah, ini dia. Setelah ini tadi yang kita copy dari sini, mulai dari pembuka kurung tapi yang lebih kecil ini sampai ke penutup kurung yang notasi lebih besar ini, semuanya kita copy ke sini, tetapi dengan terlebih dahulu membuka editing HTML-nya sehingga posisinya begini. Udah kita copy, kemudian kita klik lagi ini, kita tutup HTML-nya. Nah, inilah penampilannya. Kemudian setelah itu kita save di bawah. Inilah dia. Nah, kalau misal saya sebagai mahasiswa, maka yang dilihat oleh mahasiswa adalah posisi begini. Nah, kalau misalnya kita mulai dari mata kuliahnya, ini kita klik, inilah posisi yang dilihat oleh mahasiswa, inilah yang metode pertama tadi, ini metode kedua. Nah, kalau masuk ke sini, ke mata kuliahnya, diklik, penampilannya seperti ini. Kalau diklik lagi yang topik berikutnya itu,
dengan sistem kedua tadi, beginilah penampilannya dari sisi mahasiswa. Ya, demikian cara upload, ada dua cara upload materi perkuliahan di SPADA Unihas. Terima kasih.